A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan sehingganya kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibadah adalah salah satu bentuk tujuan dari penciptaannya manusia dan jin. Maka untuk menjadikannya manusia itu sebagai hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pedomannya ya. Maka diutuslah para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 5. Kemudian ada yang dari sekian nabi, ada nabi yang dijadikan sebagai ulul azmi. Siapa aja itu orangnya? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Daud. Ini apa sih? Rasulullah Azmi ada 5. Siapa aja? Musa, Isa, Ibrahim, Nabi Muhammad, Ismail, Yunus. No. Ya, atau disingkat Mimin. Ya, atau disingkat Mimin. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Mimin. Ya, disingkat Mimin. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Mimin, ya Mimin. Langsung ke WA Mimin. Ya. Kemudian dalam penciptaannya itu ada pedoman, ya, dan dibekali dengan kitab. Kitab apa aja yang diterima oleh kelima nabi ini? Nabi Muhammad Al-Quran, Nabi Isa Injil, Nabi Musa Taurat, Nabi Ibrahim Zabur, Nabi Nuh ini kapal. Apa sih kita Taurat Injil apa sih Tarat suhuf. Nah ya, kemudian orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan berlomba-lomba untuk mencari keridhaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi materi yang akan saya bahas ini yaitu tentang ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ya, ada ibadah mahdoh dan ada ghairu mahdoh. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu al ibadatu hiya ismun jami'il likulli ma yuhibbuhullah
wa yuraduhu manil aqwal wal a'mal al batinah wa zahirah. Yang artinya adalah ibadah adalah suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan yang lahir, ya, yang kelihatan oleh mata maupun yang batin, yang tidak kelihatan oleh mata. Nah, lalu apa sih perbedaan antara keduanya? Ya, apa sih perbedaan antara keduanya, Bang Messi? Ya. Nah, ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang murni, ibadah ditujukan dari ada 3 cirinya. Ya, yang pertama adalah ibadah mahdoh adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Ya, jadi ibadah yang amal ini adalah ibadah yang di dalamnya kita meyakini, ya, bahwasanya Allah itu adalah zat yang harus kita sembah, ya. Jadi termasuk diantaranya adalah dilarangnya untuk kita bermusyrik. Yang kedua adalah ibadah mahdoh yang ditujukan dengan maksud pokok, ya, yaitu untuk meraih pahala di akhirat, ya, kayak sholat, ya. Yang ketiga adalah ibadah mahdoh yang hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lainnya. Nah, jadi dalam contoh sederhana yaitu ibadah mahdoh seperti sholat, ya, karena kan banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwasanya perintah sholat itu untuk selalu dilaksanakan. Nah, dalam Al-Quran itu kan dijelaskan bahwasanya aqimis sholah wa atiz zakah. Aqimis sholah itu artinya dirikanlah sholat, ya, bukan cuman bangun bahas sholat, enggak. Dirikanlah sholat itu artinya adalah secara bahasa diartikan kayak kalau istilah grammar itu past continuous tense, ya. Jadi sebuah tindakan yang mesti terus, yang pengerjaannya itu secara terus menerus, ya, past continuous tense kalau istilah grammar, ya. Itu yang dulu pas lagi gue belajar di Oxford gitu. Gitu dulu. Ya. Karena ya, atensi dari sholat itu ya sudah banyak sekali. Bahkan di maktub dalam pelaksanaannya sholat itu dulu pengerjaannya itu sampai 50 waktu. Ya 50 waktu sampai nego. Ya, pas lagi kejadian Isra dan Mi'raj, ya, nego tuh. Ya, karena ketemuan Nabi Adam, ketemuan Nabi Ibrahim. Jadi bahwasanya umat Nabi Muhammad itu fisiknya juga, kebutuhannya juga banyak segala macam. Makanya yang tadinya karena kan 50 rakaat kalau dilaksanakan, ya, dilaksanakan pada sehari itu 50 rakaat itu dirasa berat. Makanya dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Ya, yang itu adalah ibadah yang tidak murni, ibadah memiliki pengertian berkebalikan dari itu gitu. Ya, jadi ibadah tersebut yang asalnya bukan ibadah tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang pelakunya. Yang kedua, cirinya itu adalah pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi. Ya, jadi hal-hal yang kelihatannya tidak dinilai ibadah, kalau secara secara gampangnya, ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang sebenarnya dinilai menjadi ibadah, tetapi tidak ada pengukuhan niat, nggak usah diniatin dulu nih, gitu maksudnya. Kan kayak kita mau kerja, nah kita mau sekolah untuk ilmu,
Ya, kita boleh aja kalau mau diniatin. Kalau kayak sholat itu kan harus diniatin dulu, ada dalil-dalilnya supaya tata caranya supaya sholat itu diterima atau enggak, kan kita mengenal ada rukun syaratnya. Ya, kan ada syarat dan ketentuan. Jadi kalau ibadah mahdoh itu di dalamnya ibadahnya itu terdapat syarat dan ketentuannya. Ya kayak syaratnya, rukunnya, syarat sahnya gitu ya. Kalau ibadah mahdoh, kalau ghairu mahdoh itu adalah dinilai ibadah tetapi tidak ada khususan atau niat yang baku buat mengerjakan amalannya. Ya kayak kita bekerja, belajar, itu disebut juga ibadah ghairu mahdoh. Ya. Jadi karena kenapa? Karena ibadah ghairu mahdoh ini bersifat ya kita selalu diiringi dengan sifat urusan duniawi. Ya karena kan kita juga nggak bisa terlepas dari itu. Ya karena kita dalam aktivitas kita sehari-hari, ya itu kita melaksanakan dua kegiatan. Ya kita mengerjakan ibadah mahdoh berupa sholat, ya berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, itu ibadah mahdoh. Selain dari 5 tadi adalah ibadah ghairu mahdoh, gitu ya. Termasuk juga kayak kita menolong orang, ya bersedekah, ya kemudian menolong sesama, itu juga termasuk ibadah ghairu mahdoh. Nah, demikian ya materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Ada pertanyaan? Ya, termasuk yang tambahan lagi, jadi termasuk diantaranya seperti kita ya ikhlas, ya kemudian kita khauf, ada rasa takut, ada rasa ikhlas, ya kemudian ada rasa bersabar, itu juga termasuk dalam kategori ibadah ghairu mahdoh. Ya, dalam penjabarannya itu ibadah dalam bentuk ucapan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, berzikir. Ya, kemudian kalau dikaitin dengan anggota badan, ya seperti kita sholat, tahajud. Ya, kemudian yang terakhir adalah ibadah harta. Ya, seperti kita zakat, bersedekah, menyembelih hewan kurban dan yang lainnya. Gitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.